Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Oktavian Rohmansyah, NIM 21601241062 dan Mahfuz Mubarak, NIM 21601241063. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang cooperative learning. Nah, di sini kalian akan mengetahui apa sih yang pertama itu apa pengertian dari cooperative learning itu sendiri. Yang berikutnya unsur-unsur dari cooperative learning dan yang ketiga adalah langkah-langkah cooperative learning. Seperti poin pertama tadi sudah dijelaskan apa sih pengertian dari cooperative learning sendiri. Ya, jadi pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang berorientasi pada kerjasama antar peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, jadi dalam pembelajaran kooperatif sendiri itu mengacu pada metode pembelajaran yang dimana siswa itu bekerja dalam suatu kelompok kecil dan saling membantu dalam suatu pembelajaran seperti itu. Jadi dalam pembelajaran kooperatif sendiri itu anggota kelompok bertanggung jawab atas ketuntasan tugas-tugas kelompok dan untuk mempelajari teori itu sendiri. Jadi di dalam kelompok itu harus ada rasa tanggung jawab supaya menyelesaikan tugas dari pembelajaran kelompok itu sendiri. Selanjutnya unsur-unsur cooperative learning. Ya, jadi di sini ada berapa sih unsur-unsur dari cooperative learning sendiri? Seperti yang kita lihat ada 5. Yang pertama itu yaitu saling ketergantungan positif. Jadi di sini siswa akan merasa saling membutuhkan dengan adanya penugasan kelompok. Karena keberhasilan tugas ditentukan dari kerjasama antar anggota kelompok itu sendiri. Berikutnya ada 2 interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka sendiri, hal ini terjadi karena adanya sikap saling tolong-menolong antara anggota kelompok. Interaksi yang terjadi adalah saling bertukar pikiran atau ide atas sebuah permasalahan. Jadi di sini ketika kita kelompok itu kan selalu ada tukar-menukar pikiran. Jadi di situ kita bisa saling kerjasama untuk mendapatkan jawaban dari masing-masing orang. Otomatis di situ ada yang namanya interaksi tatap muka. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab individual. Tanggung jawab individu sendiri itu dapat berupa sikap mau tolong menolong antar satu teman kelompok saat mengalami kesulitan seperti itu. Jadi ketika kita mengalami kesulitan tuh kita tetap harus membantu pada teman. Karena apa? Tanggung jawab kita untuk menyelesaikan tugas juga untuk membantu teman sekelompok kita. Selanjutnya yang keempat tuh ada keterampilan interpersonal. Yang namanya keterampilan interpersonal adalah ini tidak dapat dituntut menguasai materi pembelajaran. Siswa juga dilatih untuk mampu berkomunikasi dengan temannya. Dan yang terakhir adalah proses kelompok. Di dalam proses kelompok sendiri itu terjadi ketika diskusi kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Jadi yang namanya dari awal sampai akhir kelompok sampai kita mulai pembentukan awal, habis itu kita diskusi, menemukan jawaban, habis itu menulis dan menyelesaikannya itu adalah proses kelompok. Jadi di mana awal sampai akhir dinamakan proses kelompok seperti itu. Dan selanjutnya langkah-langkah cooperative learning akan dijelaskan sama teman saya, Mas Mubarak. Oke, terima kasih untuk Mas Arya. Di sini saya akan melanjutkan tadi apa yang sudah dikatakan oleh Mas Arya. Yang ketiga itu ada langkah-langkah cooperative learning. Nah, yang pertama ada menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Nah, di sini guru akan menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan memotivasi siswa belajar. Dan selanjutnya yang kedua, menyajikan informasi. Nah, di sini guru akan menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan presentasi atau lewat bahan bacaan. Dan selanjutnya yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Nah, di sini guru akan menjelaskan siswa bagaimana cara membentuk kelompok dan membantu dalam transisi. Dan selanjutnya nomor 4 yaitu membimbing kelompok bekerja dalam belajar. Nah, di sini guru akan membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Dan selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi di sini guru akan mengevaluasi hasil belajar yang tadi yang sudah dilakukan tentang materi yang telah dipelajari
atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, tadi yang sudah dipresentasikan akan dievaluasi untuk kedepannya gimana kesalahan-kesalahannya. Dan selanjutnya yang terakhir ada memberikan penghargaan. Nah, di sini guru akan memberikan penghargaan terhadap hasil kerja atau belajar baik secara kelompok maupun secara individu. Nah, di sini agar murid tidak merasa jenuh karena ada hasil yang memuaskan gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Arya. Ya, terima kasih atas penjelasannya Mas Mahrus. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.